Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, siapa orang yang ziarah kepada aku atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Artinya jamin apa tadi? Didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Sunnah. Teman-teman, kalau antum nanti perhatikan video yang akan kita tampilkan ini, mungkin pandangan saya dan pandangan antum atau kesimpulan kita setelah mendengar video ini, kita mungkin sama-sama akan mengatakan, kok orang ini pede banget gitu ya. Pede banget, nyanjung-nyanjung dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri, padahal dia tidaklah lebih daripada ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang masyhur, ulama dunia tentunya, misalkan Imam Mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, kemudian Imam Bukhari Ahlul Hadits, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Yang jelas mereka keilmuannya diketahui sampai dengan hari ini. Bahkan siapa di antara para ulama yang tidak menukil atau mengambil rujukan dari lisan para ulama tersebut, kemudian mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama tersebut. Jelas ini adalah kemuliaan atau keutamaan di antara para ulama-ulama sekelas Imam Mazhab ya, Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, di video kali ini ulama dari kalangan sufi yang sering-sering disebut Syekh Abu Bakar bin Salim ini orangnya kok sering menyanjung dirinya sendiri, teman-teman. Sedangkan karya-karyanya belum pernah kita dengar semasyhur di antara karangan-karangan para ulama-ulama yang sudah kita sebutkan tadi, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Belum pernah kita mendengarkan hadis riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, atau diriwayatkan hadisnya dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Belum pernah. Akan tapi kok ada orang yang merasa pede sendiri, memberikan keutamaan terhadap dirinya sendiri, bahkan sampai-sampai mampu menjamin orang masuk surga. Nah, di video kali ini teman-teman, beliau ya, Habib di dalam video ini menukil perkataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang katanya Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, siapa yang menziarahiku, mungkin menziarahi maksudnya di sini adalah menziarahi kuburan atau juga bisa ya berkunjung ke rumahnya dahulu. Kemudian beliau mengatakan, dan siapa saja yang memandangku dan siapa saja yang memandang orang yang pernah memandangku kemudian mendengarkan ceritaku ya, maka aku yang akan menjaminnya masuk surga. Kemudian Habib ini mengatakan dijamin maksudnya didoakan. Nah, coba antum perhatikan nanti narasinya. Kalau teman-teman kita bisa menjamin orang masuk surga, itu artinya kita juga dipastikan menjadi ahli surga. Karena tidaklah kita bisa menjamin orang lain, berarti kita juga sudah ada jaminan. Sedangkan para sahabat Nabi saja ya, mereka mengetahui dirinya masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun melalui wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau para sahabat Nabi tidak disampaikan bahwa mereka yang dijamin masuk surga, maka mereka tidak akan mengetahui. Dan para sahabat Nabi saja yang jelas dijamin masuk surga, di antaranya 10 yang jelas disebutkan, mereka pun tidak bisa menjamin orang lain masuk surga. Lah, kok ada orang muncul ya, berani menyebut keutamaan dirinya, kemudian berani menjamin orang lain masuk surga. Itu artinya teman-teman, orang ini kepedean. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, orang yang bisa menjamin orang lain masuk surga, itu artinya dirinya juga mengklaim dirinya sudah ada jaminan masuk surga. Baik, kita lihat videonya, ini dia. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadharana, atau memandang aku, au nadhara nadhirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Artinya jamin apa tadi? Didoakan annahu yad'u lahu bidukhulil jannah, didoakan, wa du'auhu, dan doanya Rasulullah atau doanya orang soleh mustajab.
Jadi teman-teman, siapa yang mendengarkan kisah dari Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian siapa yang pernah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian siapa saja yang pernah memandang orang-orang yang pernah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim, maka katanya beliau yang akan menjamin masuk surga. Menjamin maksudnya didoakan. Sekali lagi saya katakan, berarti kalau kita bisa menjamin orang lain masuk surga entah dengan cara mendoakan, berarti itu artinya kita mengklaim diri kita bahwa kita juga sudah dipastikan menjadi ahli surga. Sekarang ya, antum perhatikan, bukankah banyak di zaman Rasulullah orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah? Banyak. Dari kalangan orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, sudah ratusan kali didakwakan. Apakah orang-orang musyrikin itu ada jaminan masuk surga? Terbukti orang-orang musyrikin, kemudian orang-orang jahiliyah bahkan menolak dakwah Rasulullah SAW. Itu artinya orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah saja belum tentu dijamin masuk surga ya. Kecuali yang dijamin langsung dari Rasulullah keluar dari lisannya, di antaranya 10 orang sahabat Nabi dan yang lainnya. Tapi kalau kita katakan semua orang yang bertemu dengan Rasulullah atau mendengarkan kisah Rasulullah, mendengarkan hadisnya, lalu dikatakan dijamin masuk surga, stop dulu. Buktinya Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Bukankah mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan langsung lisan Rasulullah, sering menyebut firman Allah Azza wa Jalla, sering menyebut hadis-hadis? Apakah mereka ada jaminan surga? Tidak. Ya, tidak sama sekali. Begitu juga orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi ya. Apakah para sahabat Nabi mampu menjamin orang lain yang masuk surga? Dan tentunya para sahabat Nabi ketika misalkan Rasulullah sudah meninggal dunia, pasti para sahabat Nabi juga berdakwah dan tidak lepas menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Apakah itu artinya orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah lantas bisa dijamin masuk surga oleh para sahabat Nabi? Kemudian kita pindah ke imam mazhab ya. Bukankah para imam mazhab ini juga membawa hadis Nabi ya? Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau juga menukilkan hadis-hadis tentang keutamaan Rasulullah ya, bagaimana kehidupan Rasulullah. Apakah orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah itu pasti dijamin masuk surga sampai dengan zaman kita ini? Bukankah kita juga mendengar kisah Rasulullah ya? Di setiap majelis disebut nama Rasulullah. Apakah itu artinya orang-orang yang mendengarkan kisah Rasulullah, mendengarkan hadis Rasulullah pasti dijamin masuk surga? Sedangkan yang dia katakan tadi jelas, siapa yang menziarahiku, kemudian siapa yang mendengarkan majelisku, kemudian siapa juga yang pernah memandangku dan memandang orang-orang yang pernah memandangku, maka aku yang akan menjaminnya masuk surga dengan cara didoakan. Bahkan orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah, tidak semuanya mereka dijamin masuk surga. Pamannya sendiri tidak ada jaminan masuk surga, bahkan menjadi ahli neraka. Abu Thalib ya, di ujung hayatnya pun tetap didakwakan oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi Rasulullah tidak mampu. Bahkan Abu Lahab disematkan namanya menjadi surah Al-Lahab. Dia dijamin masuk neraka padahal bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Tidak semua orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah bertemu dengan Rasulullah dijamin masuk surga. Makanya saya katakan teman-teman, orang ini kok pede banget menyebut keutamaan dirinya sendiri. Siapa saja yang pernah mendengarkan majelisku, memandangku, kemudian memandang orang-orang yang pernah memandangku, maka aku yang akan menjaminnya masuk surga. Kemudian menyandingkan doa Rasulullah yang jelas mustajab dengan doanya. Kemudian dikatakan orang-orang soleh. Tidak semua doanya orang-orang soleh dikabulkan ya. Tidak semua teman-teman. Apalagi ini mengklaim dirinya doanya pasti dikabulkan. Allahu Akbar ya. Makanya antum harus cerdas, perhatikan video ini ya. Maka antum akan temukan sebagaimana pandangan saya. Insya Allah kita sama, bahwa nih orang kok pede banget gitu ya. Pede banget teman-teman ya. Bahkan orang-orang yang bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, coba antum perhatikan ya. Kalau kita berprinsip siapa saja yang pernah mendengarkan kisahku, bertemu dengan diriku, seperti perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kemudian dijamin masuk surga, lah bagaimana dengan orang-orang yang bertemu di zaman para nabi? Bahkan diriwayatkan nanti di akhirat teman-teman, ada para nabi yang membawa umat dalam jumlah yang banyak, ada yang jumlahnya sedang, ada yang jumlahnya sedikit, bahkan ada satu nabi yang tidak membawa umat sama sekali. Padahal nabi tersebut berdakwah, mendakwahkan masyarakat di kala itu, akan tetapi tidak ada yang mau mengikutinya.
Lah kalau kita benarkan perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini, yang mengatakan siapa yang bertemu denganku, menziarahiku, mendengarkan majelisku, kemudian siapa yang memandangku dan memandang orang-orang yang pernah memandangku, maka aku yang akan menjaminnya masuk surga. Seharusnya para nabi yang mendakwahkan umatnya terdahulu mampu menjamin seluruh umatnya menjadi ahli surga. Nyatanya apa? Ada para nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, bohong perkataan seperti ini. Tidak semua orang yang bertemu dengan Rasulullah dijamin masuk surga. Dan tidak pernah juga kita mendengarkan sahabat Nabi berani menjamin orang lain masuk surga. Apalagi imam mazhab, apalagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim, para ahlul hadis. Tidak pernah kita mendengarkan mereka berani menjamin orang lain masuk surga. Bagi yang pernah mendengarkan kisahnya. Kan kita sering mendengarkan kisah para ulama, Imam Syafi'i, sering mendengar hadisnya, ya, dinukil hadisnya, kemudian Imam Bukhari. Apakah itu artinya Imam Bukhari berani menjamin orang lain yang mendengarkan riwayatnya dijamin masuk surga? Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu, teman-teman, ya. Jaminan surga itu murni dari Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Dan ingat teman-teman, akidah kita sebagai seorang muslim, yang jelas sudah ada jaminan masuk surga adalah para sahabat Nabi. Itu pun tidak semuanya, melainkan yang pernah disebutkan oleh lisan Rasulullah SAW. Di antaranya 10 orang sahabat Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Kemudian peserta Ahlul Badar, kemudian orang-orang yang dimimpikan seperti Bilal bin Abi Rabbah yang jelas dimimpikan surat rompahnya berada di dalam surga. Yang lain wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak berani memponis mereka semua masuk surga, kecuali yang jelas-jelas dijamin masuk surga yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Apalagi manusia model kita, ya, berani menyebutkan keutamaan diri sendiri, kemudian berani menjamin orang lain masuk surga berkat doanya. La ilaha illallah. Siapa Syekh Abu Bakar bin Salim ini dibandingkan Imam Bukhari yang jelas-jelas setiap kita membaca kitab, membaca buku agama, hadisnya selalu kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan segala macam. Belum pernah kita mendengarkan hadis diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahu Akbar. Ini artinya teman-teman, para ulama, imam mazhab, ya, kemudian Imam Bukhari, para ahlul hadis yang lain, bentuk kemuliaannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai dengan detik ini. Buktinya keilmuannya masih ternukil, masih dijadikan sebagai rujukan atau hujjah di zaman sekarang ini. Tapi lihat, belum pernah kita mendengarkan dari biografi mereka kemudian menyebut dirinya dengan begitu pede, siapa yang membaca hadis-hadis riwayatku, misalkan perkataan Imam Bukhari, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Nggak ada itu, teman-teman. Nggak ada. Jadi mungkin sama pandangan kita, teman-teman, mendengar video ini, orang ini kok pede banget gitu ya. Pede banget menyebut dirinya, siapa yang pernah memandangnya, kemudian memandang orang-orang yang pernah memandangnya, maka aku yang akan jamin masuk surga. Ini luar biasa, klaim semata, teman-teman, ya. Ini adalah bentuk klaim semata. Cerdas antum ketika menyimak video-video seperti ini. Jangan mudah termakan, ya. Jangan mudah percaya. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.